laba lah ya gitu. Nah kemudian kayak event, mohon maaf ya sekarang seringkali event internasional, tapi apa sih masa internasional cuma dapat sertifikat? Apaan lomba kayak gitu? Ya kan? Banyak banget tuh Bang. Itu kayak harga kita tuh punya harga diri tuh tinggi banget loh. Karya itu harganya tinggi loh. Jangan kita cuma modal-modal sertifikat internasional kita menggadaikan karya kita begitu aja gitu. Kita jangan kayak gitu. Jadi kita nggak ada gunanya juga kan sertifikat internasional hantu belau sedunia itu kan. Kita bicara kualitas loh. Bukan bicara sertifikat. Mohon maaf ya, saya bukan tipe orang yang di rumah saya ada 1000 sertifikat internasional. Makan tuh internasionalmu. Kalau lu nggak ada kualitas ya sertifikat itu nggak mempengaruhi kualitas lo gitu. Mungkin kamu nggak punya sertifikat tapi kamu memang benar-benar belajar, kamu menghasilkan karya yang sangat-sangat baik gitu ya. Mungkin nggak ada pembacanya, belum banyak pembacanya, it's okay. Tapi ketika karya itu dibaca, itu menjadi sesuatu yang menolong hidup banyak orang gitu. Halo. Nih, Tiwi ada sesuatu nih buat abang. Apa tuh? Abang mau lihat nggak ini apa? Apa? Itu botol yang biasa ada di rumahku kayaknya. Tapi ini tuh bukan sembarang botol, Bang. Oh gitu ya? Nah ini tuh botol tuh namanya botol puisi. Botol puisi? Bener. Ada dong. Ini buktinya ada nih. Oh iya ya. Nah ini tuh di dalam botol puisi ini tuh ada isi pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Netizen ini memang luar biasa. Iya dong. Tapi netizen itu penting ya bagi kita ya. Oh perlu banget lah, karena netizen itu tuh selalu memberikan komentar-komentar untuk membangun. Tapi kalau head comment lupakan aja lah. Lupain aja. Kalau misalkan head comment ya sudah, kita tidak peduli. Iya, kan? tapi pasti ada juga orang yang pro dengan kita yang punya mungkin berbagai hal yang akan sangat bermanfaat bagi kita ya. Oke Bang, bener banget. Oke, ini daripada berlama-lama nih ya. Ini kita langsung aja atau perkenalan dulu? Jangan dulu, salam dulu dong. Ya ampun. Kita harus salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Tiwi ini kan udah sempat apa nih ya? Apa namanya tuh kayak udah kasih clue di sini nih ada something gitu kan. Tapi sebelum something ini benar-benar kita buka ya. Abang tuh pengen dong kamu tuh kenalan depan kamera gitu. Oke, ini Tiwi kenalan dulu nih. Pasti pada subscribernya Bang Aska ini nggak kenal nih ya sama Tiwi. Oke guys, ini panggil guys aja ya, biar akrab ya. Hai guys, kenalin nama aku Tiwi, aku dari Pekanbaru. Nah jadi aku sama Bang Aska nih mau buka nih botol puisi ini. Tapi kamu sendiri memang orang yang suka puisi atau kamu tuh cuma tukang baca-baca gitu aja? Kalau aku suka puisi mungkin lebih ke nulisnya aja sih Bang. Cuman kalau baca puisi justru malah aku tuh malu banget loh baca puisi. Jadi gak ada pengalaman baca puisi. Aku juga pemalu banget kalau baca puisi, nggak ada kemampuan. Yaudah kita bicara yang nulis-nulis aja lah ya. Oke, boleh banget lah. Masa sih Abang pemalu? Ya ampun depan kamera ini. Tolong ya nanti jangan dipublish gitu. Terus kayak mana? Nanti yang di rumah penasaran dong, apa sih nggak dipublish Bang Aska kok hari ini nggak bikin video ya? Ya udahlah ya, aku merelakan rasa maluku untuk dipublish gitu. Oke, check it out. Nih berarti langsung aja nih ya. Langsung aja kita ambil ya pertanyaan yang pertama. Wah, baru buka aja udah bikin penasaran loh Bang. Gitu. Karena yang nanya anonim. Penasaran nih, misterius banget nih. Misterius banget. Nih, pertanyaan dari anonim. Puisi paling pendek sebaiknya itu berapa baris, Bang? Oke. Ini anonim ini mengingatkan kita pada karya-karya zaman dahulu ya. Ya kan? Karya zaman dahulu. Iya, itu banyak sekali tuh kayak pepatah atau apa itu anonim. Anonim. Ya benar banget kan? Nah, kalau bedanya orang zaman dulu dan sekarang, kalau zaman dulu tuh mereka tuh memang mementingkan kualitas tanpa dikenal namanya tuh nggak apa-apa. Sekarang nggak ada kualitas, pengen terkenal. Ya ampun ya kan?
Ya, karena orang-orang sekarang kayaknya lebih narsis dari budaya narsis gitu kan. Kadang-kadang memang nggak ngotak memang ya. Ini udah head comment ya. Ternyata kita netizen ya. Gitu ya. Kadang-kala gitu ya. Jadi puisi yang pendek itu yang sebaiknya berapa baris gitu ya. Kita tahu ya ada karya misalnya Taufik Effendi Eria yang kemarin di video sebelumnya itu sudah saya bilang doa seekor anjing. Gitu ya, gitu aja, bukan gitu aja sih, maknanya cukup begitu dalam gitu. Dan ada juga puisi Sutarji Kalzombahri yang judulnya Luka, yaitu gitu kan, gitu. Nah, tapi menurut saya pribadi itu agak sulit bagi kita untuk mendapatkan apa sebenarnya yang diinginkan oleh puisi itu gitu. Hanya orang-orang yang mungkin punya pengalaman filsafat yang cukup tinggi yang bisa sampai pada pemahaman yang puisi sependek itu gitu. Karena pertanyaannya berapa baris, menurut saya tuh Tiwi 2 baris itu udah cukup efektif sih. Oh, 2 baris itu udah termasuk pendek berarti. Udah termasuk pendek. 2 baris atau 2 kalimat itu kan ide kita udah nyampe. Apa yang kita ingin sampaikan. Bahasanya juga kalau indah memang udah sampai di situ gitu. Terus Bang Ti mau nanya nih Bang, apakah dengan 2 baris itu pesan kita bisa sampai feelingnya ke pembaca tuh gimana Bang? Ya, kalau menurut Abang 2 baris itu sudah cukup sampai. Kalau kita memang punya keahlian untuk menulis puisi, saya pikir 2 baris itu sudah bisa lah ya gitu. Tapi kalau 1 baris itu benar-benar keahliannya lebih tinggi lagi. Bagaimana dengan 1 baris orang bisa kena gitu. Karena puisi itu kan bukan sekedar dibaca dan dilupakan. Kita berbicara di sini ya teman-teman yang di YouTube ini bukan karya-karya yang untuk begitu dibaca kemudian dilupakan gitu. Mending gak usah kita baca, buang-buang waktu aja gitu. Tapi kalau 4 baris, 5 baris menurut saya itu masih pendek, masih cukup baik. Bahkan saya punya teman yang menginspirasi saya juga untuk membaca karya Hairil Anwar, namanya Putu Gede Pradipta dari Bali. Itu tuh dia tuh suka sekali menulis puisi pendek yang kelihatan tuh kayak sederhana tapi kok ngena gitu ya. Itu kan bentuk karyanya luar biasa gitu. Nah, saya itu kayak pengen sih berguru dari dia gitu. Karena puisi-puisi pendek ini ketika kita lost idea, kita nggak punya ide, kalau baca puisi panjang kan kita aduh nggak ada waktu, otak gue lagi mumet gitu. Puisi-puisi pendek ini bisa jadi penyelamat. Jadi jawabannya adalah 2 baris sudah cukup efektif. Kayak 2 anak lebih baik. Aduh apaan sih? Itu kan slogannya BKKBN. Jauh banget, aduh ya ampun ya kan udahlah ya kita langsung aja. Ada iklan BKKBN nggak? Iya ya ampun ya. Ini lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang. Boleh. Dari Kin Palembang. Wih, jauh banget nih Bang dari jauh Palembang. banget ya. Jauh banget. Kayak kita yang biasa makan itu yang putih-putih. Apaan tuh Bang? Aduh, Palembang. Gimana gimana gitu ya. Oke, ini pertanyaannya. Bagaimana trik mengubah puisi lama ke puisi baru? Oke, maksudnya di sini mungkin kita tuh nulis misalnya tahun berapa gitu, misalnya 2021, sekarang 2023 gitu. Bagaimana agar puisi yang kita tulis 2021 ini, tapi ketika dibaca 2023, kita pengen ngedit dan hasilnya jadi bagus. Nah itu sih bagus banget, karena ketika kita menulis itu, Tiwi, kita keterikatan emosi. Kita kayak, aduh bagus banget, aku kan nulisnya udah berjam-jam. Kita tuh ada emosinya di dalam. Jadi kita pengen ke diri, seperti membela lah ya, ibaratnya kita bela adik kita atau siapa gitu. Jadi setelah bertahun-tahun, emosi itu bisa lepas. Dimana posisi kita bukan lagi seorang penulis yang membaca karyanya sendiri, tapi seorang penulis di mana posisinya sama seperti pembaca pada umumnya. Itu cukup baik. Nah dari situ tentu kita udah tahu dong kekurangan-kekurangannya ya. Setelah 2 tahun masa sih kita nggak tahu gitu. Biasanya sih kalau puisi-puisi yang kita buat itu keseringannya tuh banyak kata-kata yang terlalu bertele-tele, banyak gunakan kata yang, dengan segala macam gitu ya, berimbuhan gitu. Tapi saya pikir setelah 2 tahun kalau kita terus membaca buku, pasti otomatis aja gitu kita bisa membuatnya karya yang lebih baik gitu sih. Gitu. Oh, jadi semakin lama waktunya semakin kita bisa sadar kesalahan kita menulis. Betul banget gitu. Semakin lama kan sebenarnya kita menjadi padi yang berisi gitu. Selama kita belajar ya, bukan 2 tahun kita nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi secara otomatis aja gitu puisi yang lama itu bisa jadi bagus. Tapi kalau memang belum bagus tadi itu yang imbuhan, kata bertele-tele itu bisa kita inikan lagi gitu. Kita pangkas. Pertanyaan ketiga. Tadi yang sebelumnya dari bisa dimengerti dong, berarti karya lama itu
harus kita dia itu yang namanya diendapkan nggak sih Betul Bang? banget. Saya, Iya, dulu. diendapkan Jadi biar gitu. bisa tahu nih Iya, kesalahannya di iya, mana. iya. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan ketiga. Kita buka ya, guys. Nah, ini kocak juga nih, Bang. Kocak juga ya. Namanya Iya, Nada Sunyi. nada sunyi. Ya ampun. Ini nih kayaknya video ini terus setengah malam nggak ada cahaya gitu, cuma gimana gitu, suara Serem nggak banget ada. dong. Serem banget. Gitu. Horor dong Horor ini. banget. Tapi padahal namanya puitis ya, bukan horor ya. Oh iya juga Iya, ya. iya, betul. Oke, ini Bang dari Nada Sunyi. Mm-mm. Kenapa puisi yang ditulis oleh sastrawan berbeda dengan puisi yang saya buat atau yang saya baca di event atau platform? Ya, nah pertama gini, kita tahu ya, kita bicara platform dulu ya. Platform itu kan ya gimana ya, saringannya tuh nggak ada. Tapi yang ada redaktur-redakturnya, saya pikir yang media online banyak sekali redakturnya juga tidak benar-benar membaca ya. Mereka memang punya platform yang mungkin jatuh cinta dengan sastra, tapi tidak benar-benar lah menyeleksi sedemikian rupa. Jadi sangat wajar kalau di platform-platform itu, kalau memang dia misalnya media yang menerima karya, itu tuh ya siapa aja bisa masuk gitu. Enggak seperti yang benar-benar kayak dulu media cetak, kita mati-matian bertahun-tahun ditolak, kita harus ke warnet aja mahal waktu itu ya. Jadi kayak gitu. Kalau di platform itu mohon maaf juga banyak karya-karya yang tidak berkualitas gitu ya. Mohon maaf ya, kayak sampah aja gitu. Ya, karena kadang-kadang orang kan pengen pengakuan tadi, narsistik tadi. Jadi tanpa dia pengen mengaku hebat karena dia menulis puisi meskipun nggak ada kualitas, di upload aja terus, di posting aja terus, di publish aja terus gitu. Akhirnya kita melihat, loh ini kok ada di platform tapi kualitasnya gini ya. Mohon maaf ya, itu hanya karya-karya yang lahir dari narsistik, bukan karya-karya yang lahir dari pemikiran-pemikiran yang mendalam gitu. Jadi hati-hatilah dengan platform. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk membaca karya di platform, karena menurut saya itu banyak karya-karya yang membuat otak kita malah rusak gitu. Kualitas berpikir kita jadi melemah, turun gitu. Jadi sebaiknya tinggalkan aja platform-platform itu, tidak perlu belajar di situ. Kecuali nanti ada beberapa nama mungkin yang bisa saya rekomendasikan lah ya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan ngambil comot-comot dari puisi orang yang di platform gitu ya. Ya. Karena banyak orang yang main upload aja, Iya. cuma kayak kali aja bisa. Iya, yang bukan penulis pun bisa. Ayah penulis abal-abal lah ya gitu. Nah kemudian kayak event, mohon maaf ya, sekarang seringkali event internasional, tapi apa sih? Masa internasional cuma dapat sertifikat? Apaan lomba kayak gitu? Iya kan? Banyak banget tuh Bang. Itu kayak harga. Kita tuh punya harga diri tuh tinggi banget loh. Karya itu harganya tinggi loh. Jangan kita cuma modal-modal sertifikat internasional, kita menggadaikan karya kita begitu aja gitu. Kita jangan kayak gitu. Jadi kita nggak ada gunanya juga kan sertifikat internasional hantu belau sedunia itu kan. Iya benar-benar. Kita bicara kualitas loh, bukan bicara sertifikat. Mohon maaf ya, saya bukan tipe orang yang di rumah saya ada 1000 sertifikat internasional. Makan tuh internasionalmu. Kalau lu nggak ada kualitas ya sertifikat itu nggak mempengaruhi kualitas lu gitu. Mungkin kamu nggak punya sertifikat tapi kamu memang benar-benar belajar, kamu menghasilkan karya yang sangat-sangat baik gitu ya. Mungkin nggak ada pembacanya, belum banyak pembacanya, it's okay. Tapi ketika karya itu dibaca, itu menjadi sesuatu yang menolong hidup banyak orang gitu. Karena menolong hidup banyak orang tuh ketika dia bisa berpikir ke arah yang lebih baik kan. Ya nggak sih? Benar banget Bang. Nah itu, jadi hati-hati dengan event. Jangan sembarangan ikut event. Jangan kamu orangnya murahan, bisa dibayar dengan sertifikat yang, namanya aja alay, nama yang penyelenggaranya alay. Begitulah kita mau sertifikat dari, ya ampun, kita udah mati-matian berkarya hanya untuk menjadi orang alay. Iya, Mohon maaf ya. Jangan. Jadi, kualitas karya itu nggak ditentuin berapa banyak sertifikat yang kita Tidak, punya gitu Bang. tidak. Sesuai kualitas yang kita punya. Betul Nah, banget. jadi hati-hati nih buat teman-teman yang suka event tapi ternyata tidak mengasah kualitas diri dia. Ya, Jadi akhirnya karyanya 10 tahun 1000 buku nggak ada gunanya tuh buku, ya kan? benar-benar Karena banget, kita Bang. harus memberi impact, ya kan? Ada tuh filsuf yang mengatakan aku berpikir maka aku ada. Bukan maksudnya dia nggak jelas mikirnya, enggak. Berkarya itu kita berpikir serius gitu ya. Jadi karya itu nggak main-main. Kita nggak membuang-buang waktu kita untuk melahirkan kata-kata yang nggak ada gunanya gitu. Nah kemudian tadi yang kenapa sastrawan itu? Ya jelas dong, kita belum sastrawan ya Bu.
Tiwi udah pasti enggak dong Bang. Ya diriku juga. Oh jadi abang belum sastrawan? Belum. Ya jadi tapi gitu. pengalaman abang tuh nggak bisa dianggap remeh loh Bang. 17 gitu tahun loh. Iya. Tapi jangan salah, kadang 17 tahun nggak ada gunanya gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bukan tipe orang yang 17 tahun nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kita nggak bicara itu panjang lebar, nanti jatuhnya sombong ya. Tapi kepada kita kesastrawan tadi itu, kita kan bukan sastrawan, wajar kualitas kita nggak sama gitu ya. Jadi intinya yang pengen saya bilang Tiwi, kamu tuh harus berproses. Jangan takjub pada nama besar orang, karya orang, tapi kita nggak mau berproses. Ya, termasuk tadi berproses, jangan menulis di media sampah, jangan gila-gila sertifikat. Itu kamu nggak selamanya nggak akan pernah bisa kualitasmu seperti sastrawan. Karena kita pengen hidup itu ada tangga-tangganya Tiwi. Jadi ketika kita baca karya kita, suatu saat kita, oh ini ternyata dulu yang tidak saya pahami, saya sampai pada titik ini gitu. Berarti kita tidak menyadari prosesnya, ternyata kita sudah berproses sejauh itu gitu. Jadi tolong tahan proses, tahan banting. Kalau misalnya saya bilang karyamu sampah, memang sampah, ya terima aja. Jangan, oh enggak, karyaku bagus banget, udah internasional sertifikat, makan tuh sertifikat, ya kan? Berarti kita sebagai sastrawan tuh nggak boleh juga anti kritik gitu Bang. Kita harus menerima kritik dong berarti, biar membangun. Ya, gitu. Memang tidak gampang sih, cuma itulah kemudian membuat kita jadi hebat. Ketika kita kritik itu bahwa membuat kita semakin semangat, semakin nama kita semakin besar, itulah yang luar biasa. Dari Rapina Semesta, Pekanbaru. Ini orang-orang dekat-dekat juga nih. Dekat-dekat juga. Trik-trik puisi yang layak jadi pemenang lomba. Oh, pemenang lomba. Biasa lomba itu ada penilaian-penilaiannya. Ada yang memang transparan, jadi kita lihat diksi sekian, terus tata bahasa sekian gitu. Itu kita bisa lihat. Jadi kita bisa tahu fokus kita kemana. Kalau kita pengen misalnya diksi 30%, jadi kita nggak boleh main-main gitu. Karena itu memang nilainya tinggi. Jadi jangan kebalik. Mana yang tinggi malah kita abaikan, mana yang ini gitu. Jadi itu kita benar-benar harus perhatikan. Kemudian kita juga harus kepo siapa yang ngadain lomba itu. Misalnya ngadakan PMI, pasti berkaitan dengan kesehatan kan. Aneh aja gitu PMI tiba-tiba ketika ngadain lomba kehilangan identitasnya, kan nggak mungkin ya. Dia pasti tetap dengan apa yang dia yakini gitu. Jadi ya udah, mungkin kita lebih kayak ada bicara-bicara darah, ada bicara-bicara nolong, ada bicara korban-korban. Mungkin itu lebih relevan sih. Jadi kita tuh bukan harus pintar, tapi kita cerdas. Kita tuh cari tahu dulu. Jadi jangan buang-buang energi, kok lomba nggak jelas, kemudian kamu kalah, ngamuk-ngamuk, bakar semuanya, bakar sampai depan rumah. Bakar sampai depan rumah aja karbonnya berbahaya ya kan. Benar. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kita cari tahu dulu, cari tahu info dulu gitu. Jangan cuma mau menang. Kalah itu juga butuh persiapan. Kalah juga butuh persiapan loh. Iya Bang, benar. Nah, jadi ketika kita kalah lomba itu, kita tahu kita bukan orang-orang cengeng yang tiba-tiba ngamuk, enggak, tapi tahu kita telah berjuang. Kalau kita telah berjuang dan kita kalah, ada di dalam diri kita nih yang berubah. Ada proses di dalam diri kita. Jadi, ya terima aja. Kalau kita sedih, wajar, kita manusia. Tapi setelah itu, kita sudah tahu kita telah melakukan yang terbaik versi dari diri kita. Jadi walaupun kita gagal, kita nggak boleh tuh karena kita gagal dan nggak menang nggak mau mencoba lagi gitu. Jadi gagal itu adalah proses pembelajaran. Baik banget. Pertanyaan kelima dari Latifa Magelang. Oke. Nih nggak main-main jauhnya nih. Nggak main-main jauhnya, tapi dengan adanya internet semua terasa dekat ya TV ya. Iya Bang, kerasa banget sekarang. Iya, dekat banget. Ada di tangan malah pertanyaannya kan. Oh iya juga ya. Iya. Ini saking nggak kerasanya nih. Iya, nggak kerasanya. Begitulah teknologi aja. Luar biasanya ya. Ya memang zaman sekarang tuh kejayaan teknologi banget ya Bang. Jadi pertanyaan dari Latifa Magelang ini, bagaimana kriteria puisi-puisi yang tembus di media? Ini kayaknya mirip juga nih sama yang abang bahas tadi. Oh, mirip banget dengan lomba tadi ya. Jadi kita harus tahu kecenderungan medianya media apa gitu. Sebagian besar media profesional TV itu dia ngasih tahu tema-temanya, mungkin dia ada yang ngasih tahu tema-temanya apa gitu. Nah, kalau dia bilang tema-temanya ini kan kita jangan eksperimen yang lain-lain. Sampai kiamat pun kita nggak bakal dimuat. Ya lagi-lagi mereka punya idealisme sendiri, punya tujuannya sendiri, punya standar-standarnya sendiri gitu. Bukan kadang-kala ya, sering sekali dia bilang puisi yang kami terima itu minimal kirimannya 5. Kadang kita nggak tahu apa-apa nih, puisiku bagus banget, kualitas internasional, aku kirim 1. Gila loh.
ternyata nggak dimuat ya. Dia nggak bakal dimuat, dia kan minta 5. Kemana aja lo? Emang lo nggak baca syarat-syaratnya? Ya kan? Jadi menulis puisi itu mengajari kita menjadi orang yang peka, tidak bisa masa bodoh, Tiwi. Nah itu kelebihan daripada menulis salah satunya. Kita yang tadi songong, ya kalau lu songong selamanya kalian nggak pernah diterima orang. Jadi puisi itu bukan hanya diterima atau tidak diterima, tapi juga di dalam diri kita proses belajar menerima diri sendiri, bersabar segala macam gitu. Jadi media-medianya bisa dipelajari, kecenderungannya bisa dipelajari. Kalau misalnya medianya cenderung Melayu, ya ayo dong kita bahas yang Melayu gitu. Jadi itu sih, kita tahu media itu seperti apa, lalu kita ikuti. Kalau misalnya bilang Times New Roman, jangan pula kita tulisan apa-apa jenisnya kan. Iya. Ada loh orang nulis pakai bingkai-bingkai. Mungkin niatnya pingin estetik, ternyata tidak memenuhi kriteria ya. Nah itu di media akan goodbye, benar-benar goodbye TV. Nggak perlu kamu kasih tulisan yang jenis apa, enggak. Biasanya itu Times New Roman sama Arial ya. Nggak usah yang aneh-aneh. Semakin kau aneh-aneh, semakin kamu tidak diterima. Nah, jadi kayak medianya nih anak nih terlalu kreatif banget. Iya, ya ini anak TK yang nulis, jadi dia hias, ya kan? Ada gambar-gambar harimaunya gitu kan? Gila. Over banget kreativitasnya. Iya over banget gitu. Jadi nggak cuma berkarya aja tapi berkreativitas. Ini kita mungkin lucu ya Tiwi ya, tapi saya pernah beberapa tuh baca komen netizen yang luar biasa ini, yang Kak boleh dihias nggak pinggirnya? Ya ampun, dia pingin. Lu kayaknya kurang minum deh. Atau dia jangan-jangan ingin mengini kali Bang, biar kayak ini kayaknya berbeda sendiri nih kayak gitu. Dia bukan lomba nulis puisi, lomba mading. Oh, lomba mading. Dan tahun 70 berapa gitu. Ya ampun lama banget tahun lahir tuh Bang. Ya mading sekarang kan udah ada mungkin yang digital juga. Sekarang udah mainnya ya, nih Bang. Gila apa segala macam gitu ya, luar biasa gitu. Sekarang berbeda dengan masa yang lalu. Ternyata ada 6 pertanyaan dan ini terakhir ya, last question. Tapi ternyata ini dari Tiwi. Nanti juga nggak mau kalah dong. Itulah kelebihan seorang pembawa acara ya, yang mengantar pertanyaan ini punya kesempatan untuk. Ya. Jadi nggak mau kalah nih sama penanya-penanya yang lain gitu. Mungkin kan yang orang di rumah juga mewakili juga, terwakili. Ini dari Tiwi nih Bang. Tiwi mau bertanya, menulis puisi itu sebenarnya bakat atau dilatih Bang? Jadi kita tahu ya bahasa itu ada 4 keahlian, yaitu keahlian menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Menulis masuk di dalam keahlian-keahlian itu. Bahasa apapun yang kita pelajari. Nah, puisi ini medianya bahasa Tiwi, bukan yang lain-lain. Bukan bahasa tubuh. Bukan kayak zaman dulu huruf-huruf paku ya. Tapi memang bahasa, keahlian yang harus diolah. Makanya kamu kan bergabung di Komite Penerbang. Nah itu karena kita di dalam Komite Penerbang itu orang yang sudah berkecimpung bertahun-tahun. Nah ketika Tiwi, Bang, gimana puisiku Bang? Kita bisa komen. Kalau kita bisa komen berarti bisa dipelajari Tiwi. Ketika kita kasih tahu, Tiwi puisimu kurangnya ini, berarti kan kau bisa pelajari kan? Misalnya saya bilang metaforanya, apa ya metafora? Bisa kau pelajari kan? Baca metafora itu apa gitu. Cuma ada memang orang yang dia bakat dari sanonya. Kalau abang merasa bakat, bukan sombong ya, tapi saya merasa kadang-kala tuh kayak tiba-tiba aja gitu saya nulis tiba-tiba menang gitu. Tiba-tiba aja udah dimuat gitu. Tiba-tiba apresiasi orang luar biasa gitu. Kebayang juga kalau kita benar-benar gila-gilaan gitu, gimana sih akhirnya? Apakah kita mampu menulis karya yang luar biasa gitu? Tapi mungkin dibalik itu semua, kalau abang bicara bakat, mungkin abang memang tipe menulisnya, proses kreatifnya tuh nggak bisa diendap-endapkan. Misalnya kelihatan botol, tulis langsung jadi. Jadi kayak mendadak atau mendadak. Bahasa halusnya. Nggak usah halus-halus. Langsung aja. Kayak Bunda Korla aja. Bunda Korla, ya kan? Nanti kita setel lagu itu Bang. Iya nggak apa-apa. Tapi YouTube-nya nggak boleh ada musik orang lain. Oh iya, nanti kena copyright. Copyright gitu. Jadi itu udah panjang banget ya. Tadi yang terakhir tuh udah terwakili ya Tiwi ya. Terwakili banget jadi, Bang. Jadi harus banyak belajar. Nggak punya bakat, kamu harus semangat karena bisa dipelajari. Sip. Nah, oke teman-teman, ini kayaknya kita udah bercerita panjang lebar. Kita berharap apa yang kita ceritakan ini bukan buih di lautan, tapi benar-benar isi-isinya yang mana memberi insight kepada Anda-Anda yang khususnya benar-benar. Ini saking udah gak sabaran ingin selesai Bang.
ya kan? Oke. Yang benar-benar ingin belajar puisi ya Tiwi Iya, ya. benar. Mungkin menurut kita menurut kita, aduh apa sih yang ditanyakan Tiwi, apa sih yang dibicarakan Aska kayak nggak penting. Tapi yakinlah pasti kok ada orang yang benar-benar menginginkan tahu ini gitu. Karena nggak semua orang juga udah ngerti banget puisi, nggak semua orang udah terjun sedemikian lama, nggak semua orang juga udah punya prestasi di situ ya. Jadi teman-teman yang saya bagikan ini bukan kebijakan-kebijakan saya membaca jutaan buku, enggak, tapi lebih kepada pengalaman saya. Gitu ya Tiwi. Karena kita pengen ada Tiwi-Tiwi yang lain, bukan hanya Tiwi ini yang akan berbagi semangat di sini. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe, ring the bell, and to get you know every single things that we post in this channel. Thank you Ibu Tiwi. Apa sih bang, walaupun dipanggil ibu kan, Ya, tapi kan jiwa it's tetap okay. muda. Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Oke, thank you so much. Bye bye. Akhirnya. Mudah-mudahan gak hilang lagi. Bismillah dulu bang.